Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pak Guru menyapa kembali, salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, hari ini hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2020. Kita akan belajar bersama kembali mata pelajaran PKN. Dengan materi pembelajaran kita yaitu tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami, mengerti tentang pengertian daripada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi hak adalah sesuatu yang didapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan tanggung jawab adalah segala sesuatu yang diambil atau dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atau siap menanggung resiko. Nah, anak-anakku, antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab merupakan tiga hal yang saling berkaitan, di mana dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anakku, setiap orang atau masing-masing orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara atau masyarakat. Berikut ini Pak Guru akan menyajikan atau memberikan pemahaman tentang contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah hak. Hak seseorang mendapatkan rasa aman dalam menjalankan kegiatannya atau tugas. Yang kedua, hak seseorang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga adalah hak seseorang merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Yang keempat adalah hak seseorang mendapatkan udara dan air bersih. Yang kelima adalah hak seseorang mengajukan pendapat ala bermusyawarah yang berakal budi. Poin yang kedua adalah tentang kewajiban. Yang harus kita lakukan dan laksanakan adalah setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah setiap orang harus mematuhi tata tertib yang berlaku di masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Yang ketiga adalah setiap orang harus merawat tanaman. Yang keempat adalah setiap orang harus membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah setiap orang menghargai pendapat orang lain. Dan terakhir menyangkut tanggung jawab terdiri atas hal-hal yaitu yang pertama melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah melaksanakan ronda malam. Yang ketiga adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, anak-anakku juga hak dan kewajiban juga biasa dilakukan di masyarakat ataupun di sekolah serta di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memutuskan suatu keputusan, pasti biasanya kita duduk bermusyawarah. Musyawarah adalah upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan suatu masalah. Musyawarah perlu dilakukan baik dalam lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat untuk memecahkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam musyawarah, gagasan semua peserta musyawarah ditampung terlebih dahulu. Setelah itu semua gagasan itu dibahas atau dinilai. Jika suatu gagasan dipandang dapat memecahkan masalah, maka gagasan tersebut diputuskan menjadi hasil musyawarah. Untuk selanjutnya, hasil musyawarah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anakku, ketika kita melaksanakan suatu musyawarah, berikut ini apa manfaat daripada kita bermusyawarah. Satu, manfaat dari musyawarah adalah masalah dapat segera terpecahkan. Yang kedua adalah mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah hasil keputusan dapat menguntungkan untuk semua pihak. Nah, berikut ini Pak Guru juga akan memberikan contoh-contoh kegiatan yang menyangkut
kepentingan umum, yaitu di masyarakat. Contohnya yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti kewajibannya yang dilakukan atau dilaksanakan yaitu membersihkan lingkungan, merawat tanaman, serta tanggung jawabnya adalah membersihkan selokan atau parit, mengumpulkan sampah-sampah berserakan, pemupukan dan penyiraman tanaman, serta haknya adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah, menghirup udara yang sejuk dan segar, serta terbebas dari penyakit dan bencana. Contoh yang kedua adalah bermusyawarah pembagian jadwal siskamling atau ronda malam. Kewajiban yang dilakukan adalah mengikuti tata tertib masyarakat. Tanggung jawab adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sedangkan haknya adalah mengajukan pendapat. Nah, itulah pembahasan Pak Guru pada hari ini yang menyangkut perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam warga masyarakat. Sebagai penugasan untuk anak-anakku pada pembelajaran ini ada 3 soal. Yang pertama adalah tulislah satu contoh kegiatan anak di rumah yang berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, serta hak. Nanti anak-anakku bisa merincikan masing-masing. Ketika tentukan satu kegiatan di rumah, baru nanti anakku bisa bilangkan atau uraikan dari masing-masing tersebut. Yang kedua adalah apa hak anak ketika pada saat ulang tahun. Yang ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab warga terhadap wabah atau virus corona yang sekarang melanda. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan salam sehat selalu, selamat pagi, terima kasih.